kinerja sekolah. Jadi dari hasil perencanaan program, otomatis selama 1 tahun itu apa yang sudah direncanakan dilaksanakan selama 1 tahun itu. Nah setelah pelaksanaan kita sebaiknya mengadakan evaluasi dan refleksi kinerja sekolah. Nah, apakah sekolah itu secara rutin atau secara berkala itu mengadakan atau melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap kinerja selama 1 tahun? Kaitannya dengan evaluasi dan refleksi, sekolah sudah rutin melaksanakan tersebut. Karena evaluasi dan refleksi ini penting bagi kami untuk melaksanakan di program ke depan. Sehingga hal tersebut secara berkala sudah kita laksanakan untuk komitmen kita untuk meningkatkan mutu, sehingga otomatis evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program baik dengan capaian pembelajaran, begitu juga dengan kinerja guru serta anak pendidikan untuk jadi meningkatkan tercapai target yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dan refleksi, Bapak melibatkan siapa saja untuk kegiatan tersebut? Dalam kegiatan evaluasi tersebut, otomatis guru, tenaga pendidikan, serta tim pengembang sekolah dan pihak-pihak lain yang punya relevansi dan kebutuhan di sekolah itu kita melibatkan. Setiap pihak kita sudah berikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan tugas yang sudah kita laksanakan sebelumnya, kemudian capaian programnya seperti apa, kemudian hambatan yang dihadapi juga, kemudian untuk rekomendasi perbaikan yang akan diperlukan untuk pelaksanaan. Jadi Bapak sudah melibatkan semua warga sekolah ya Pak dalam kegiatan evaluasi. Nah tadi dalam pelibatan guru, kemudian dalam pendidikan dan tim yang ada di sekolah ini, bagaimana sekolah itu dalam mengumpulkan data tersebut? Nah datanya diperoleh seperti apa dari Bapak Ibu guru dan dari tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini? Terkait data yang kita kumpulkan itu dalam 1 tahun pelajaran yang sudah berlangsung itu melalui berbagai macam cara ya, termasuk dokumen seperti hasil asesmen peserta didik, kemudian juga hasil dari supervisi akademik sekolah, kemudian laporan kegiatan dari masing-masing pelaksana kegiatan serta refleksi guru, kemudian data kehadiran juga serta laporan kinerja dari masing-masing program. Jadi masing-masing program yang sudah berjalan itu memberikan laporan kinerjanya. Itu bagian dari kita untuk mengumpulkan data. Nah, data tersebut kemudian kita analisis sebagai bahan untuk mengevaluasi bersama. Jadi memang sudah menggunakan data. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, banyak sekali data yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi. Nah, saya ingin menggali lebih jauh lagi, ingin mengetahui dari data yang Bapak sampaikan tadi, mana saja yang termasuk sumber data internal dan sumber data eksternal. Sumber data yang sifatnya internal itu yang kita peroleh mengikuti hasil dari asesmen lalu, kemudian refleksi dari pembelajaran guru, kemudian hasil juga dari supervisi yang kita laksanakan, kemudian laporan kegiatan sekolah serta dokumen pelaksanaan program yang dimiliki sekolah. Data tersebut memberikan gambaran langsung mengenai kondisi dan capaian program di sekolah tersebut, sehingga data-data tadi yang itu sifatnya internal kita peroleh dari dalam. Yang internal. Yang eksternal sudah di salah satunya apa pendidikan, yaitu data eksternal yang kita manfaatkan yang sangat membantu sekali untuk kita laksanakan perbaikan ya, kemudian juga mengambil rekomendasi dari pengawas sekolah, kegiatan
dan sebagainya. Kemudian juga kebijakan dinas terkait dengan pendidikan serta masukan dari komite sebagai mitra di sekolah memberikan masukan. Itu juga kita jadikan data eksternal untuk melihat kondisi sekolah secara luas dan objektif. Ya, tapi sumber data internal itu tadi menunjukkan salah satunya dari komite sekolah ya Pak. Nah, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi pelibatan komite dalam kegiatan refleksi dan evaluasi. Komite sekolah itu selalu kita libatkan dalam kegiatan atau forum di sekolah, termasuk untuk forum evaluasi tertentu dan diberikan informasi mengenai pelaksanaan program sekolah. Komite kemudian berikan masukan dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan program yang sudah kita laksanakan, dan kita anggap komite itu sudah mewakili perspektif dari orang tua atau masyarakat, sehingga sekolah memperoleh umpan balik yang lebih komprehensif ya. Karena itu komite kita anggap sudah mewakili perspektif orang tua. Itu tadi ada pelibatan komite ya. Nah, tadi setelah melaksanakan kegiatan evaluasi tentunya Bapak memperoleh hasil ya dari evaluasi tersebut. Nah, saya ingin mengetahui rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi yang diperoleh. Nah, rencana tindak lanjut untuk pengelolaan kinerja guru dan tenaga pendidikan itu seperti apa? Dari hasil evaluasi dan refleksi yang kita peroleh menjadi salah satu dasar kita dalam menyusun tindakan kinerja, masuk pengembangan kompetensi di masing-masing guru dan tenaga pendidikan serta pengelolaan kinerja guru dan tenaga pendidikan oleh mekanisme yang berlaku. Dengan demikian hasil evaluasi tidak berhenti dalam bentuk laporan saja, tapi memang benar-benar kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja warga sekolah. Karena dengan peningkatan kinerja guru dan tenaga pendidikan diharapkan juga meningkatkan pelayanan kita kepada warga sekolah termasuk juga masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas semua informasi terkait dengan tadi yang pertama RKS, kemudian program sekolah, RKT, dan kegiatan refleksi dan evaluasi yang ada di sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sudah memberikan informasi yang sangat jelas yang nantinya dapat kita gunakan sebagai langkah bersama untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan mewujudkan sekolah yang berkualitas. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya, atas informasi yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Berapa menit Mbak? Sudah selesai. Sudah selesai tidak Bu? Ada berapa menit? 18.